Dukungan kami PSSI untuk tim nasional tanggal 21 mereka langsung pulang pakai charter flight untuk mempersiapkan pertandingan tanggal 25, jadi 22, 23, 24 mereka bisa dalam kondisi yang maksimal seperti yang waktu itu kita lakukan dari Bahrain ke China pakai charter flight. Ini bukan kemewahan, tapi ini menjaga pemain kita jangan sampai kecapean. Fight the pain. In the storm we find a light. Garuda takes me to new heights. Sampai detik ini, PSSI masih mengupayakan segala cara agar timnas tampil maksimal di bulan Maret mendatang. Dan guna menunjang kenyamanan para pemain timnas, Pak Erik telah menyiapkan beberapa fasilitas mewah, termasuk menyisakan pesawat kelas terbaik dunia untuk laga away melawan Australia. Tujuan Pak Erik jelas agar semua pemain happy dan tentunya tetap dalam kondisi fit ketika menjamu Bahrain di GBK. Ya, Pak Erik ini bukanlah sosok yang perhitungan, apalagi kepada para pemain timnas. Bahkan sejak dipegang olehnya, PSSI selalu untung besar, meskipun mereka jor-joran dalam memberikan fasilitas mewah kepada pemain timnas. Lantas fasilitas mewah seperti apa yang dimaksud? Mari kita ulas selengkapnya. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh PSSI untuk menata pertandingan bulan Maret mendatang. Dengan persiapan yang cukup mepet, Patrick Kluivert diharapkan bisa membawa Indonesia meraih 6 poin di 2 laga bulan Maret mendatang. Pertama, saat bertandang ke markas Australia pada 20 Maret, lalu menghadapi Bahrain di GBK pada tanggal 25 Maret 2025. Dan untuk mencapai target besar itu, dukungan besar diberikan oleh PSSI. Mulai dari mempercepat proses oleh Romani, lalu disusul oleh Jairo Redword hingga memberikan fasilitas mewah yang bisa menunjang kenyamanan para pemain. Tentu semua paham kalau sebagian besar dari mereka yang bermain di Eropa dan Amerika baru akan selesai bertanding pada tanggal 16 Maret 2025 mewakili klub masing-masing. Yang mana menurut Pak Erik, perjalanan dari Eropa dan Amerika ke Australia bisa makan waktu 12-16 jam. Dengan jadwal yang sangat ketat, membuat para pemain timnas hanya memiliki jeda 1 hari untuk berlatih pada 19 Maret 2025 sebelum bertanding melawan Australia. Kemudian usai bertanding melawan Australia, pada 20 Maret 2025, rombongan timnas harus bersiap menghadapi Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2026. Maka dari itu, demi efisiensi waktu dan tenaga, Pak Erik akhirnya mengambil keputusan itu dan beliau juga menegaskan bahwa perjalanan pulang timnas Indonesia dari Australia akan menggunakan pesawat charter bukan soal kemewahan, melainkan kebutuhan. Jadi kalau mereka berangkat tanggal 16 atau 17 baru sampai Australia tanggal 18. Tanggal 19 latihan 20 main. Jadi itu yang memang diskusi yang kita perdalam. Tetapi insya Allah dukungan kami PSSI untuk tim nasional tanggal 21 mereka langsung pulang pakai charter flight. Ini bukan kemewahan, tapi ini menjaga pemain kita jangan sampai kecapean dan memastikan juga kita mendapatkan poin-poin maksimal berikutnya gitu. Hal senada juga pernah keluar dari mulut kiper timnas Indonesia Marten Pas. Pas yang memang dari kecil dari keluarga Sultan, dia terbiasa dengan fasilitas mewah, bahkan saat bepergian selalu menggunakan jet pribadi. Dan kemungkinan dia akan terbang dari FC Dallas ke Australia akan kembali menggunakan jet pribadi yang merupakan fasilitas dari klubnya. Kami selalu punya pesawat pribadi, kami terbang sehari sebelum pertandingan. Tidak perlu check-in atau menunggu, lalu kami diturunkan di bandara pribadi dekat hotel. Ucap Pais seperti dilansir dari footballzone.nl. Menariknya, di era kepemimpinan Pak Erick Thohir, tak hanya pesawat mewah, tapi ada beberapa fasilitas mewah yang diterima oleh timnas Indonesia.
hotel terbaik kelas dunia. Selain pesawat kelas dunia dan juga jet pribadi, fasilitas mewah lainnya yang selalu disediakan oleh PSSI untuk pemain timnas adalah hotel kelas dunia. Ya, PSSI tentunya gak ingin para pemainnya tak bisa tidur nyaman sebelum pertandingan. Karena hal itu tentu saja bisa membuat performa pemain kurang maksimal saat di lapangan. Hal itulah yang membuat PSSI selalu menyediakan hotel terbaik untuk pemain timnas, baik saat main di kandang maupun tandang. Dan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PSSI itulah membuat para pemain tampak nyaman dan tentunya memberikan performa terbaiknya di lapangan. Jas, koper, dan jersey mewah. Belum pernah lihat kan pemain timnas kita pakai jas saat bertandang ke musuh lawan? Namun saat melawan Australia bulan Maret mendatang, pihak Erspo akan membuat jas khusus untuk pemain dan staf pelatih timnas Indonesia. Tentu dengan adanya program ini akan membuat aura Piala Dunia semakin kental dalam skuad Garuda Merah Putih. Tak hanya jas, Erspo juga sudah mempersiapkan koper dan jersey eksklusif. Dan jika dipakai oleh para pemain-pemain timnas akan semakin elegan. Timnas Indonesia akan semakin mengesankan di mata dunia, apalagi tim-tim ASEAN pasti bakal pada ngiri melihatnya. Training center mewah di IKN. Meski belum pernah dipakai oleh timnas Indonesia, namun training center timnas yang berada di kawasan ibu kota Nesta Baru di Kalimantan terbilang sangat mewah. Training center timnas Indonesia berada di atas lahan IKN seluas 34,5 hektar yang berisikan 8 lapangan beserta infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya seperti asrama, kolam renang hingga sport science. 8 lapangan latihan itu meliputi 5 lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan tertutup, dan 1 lapangan sepak bola pantai. Dan dengan adanya National Training Center ini bisa berdampak positif untuk timnas Indonesia. Ke depan, Pak Erik berharap agar timnas Indonesia berprestasi lebih baik bukan hanya dalam level Asia Tenggara, tetapi lebih tinggi. Dan mimpi itu kini sudah di depan mata. Dan terlepas dari apapun, dari segala fasilitas mewah yang diberikan oleh PSSI itu sendiri, semua karena kebijakan yang luar biasa dari Pak Erick Thohir. Karena sejak diambil alih oleh Pak Erick, keuangan PSSI kini kembali sehat. Dari federasi yang punya banyak hutang menjadi federasi yang menguntungkan. Itulah yang dilakukan oleh Erick Thohir saat memimpin PSSI. Seperti kita tahu, sebelum era Erick Thohir, PSSI diketahui memiliki banyak hutang. Namun berdasarkan laporan audit pada PSSI yang disampaikan baru-baru ini, kita dapat mengetahui jika PSSI mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dikutip dari CNN, PSSI memperoleh pendapatan hingga 704,8 miliar rupiah. Di mana setelah digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari timnas, liga, peningkatan sepak bola di level grassroots, hingga membayar hutang. Di akhir Desember 2023, PSSI masih bisa mengantongi surplus pendapatan mencapai 49 miliar rupiah. Ini tentu menjadi pencapaian, karena di tahun-tahun sebelumnya, PSSI diketahui selalu mengalami defisit atau kekurangan, sehingga membuat federasi ini memiliki hutang pada kreditur. Dan itulah kenapa Indonesia sangat beruntung punya ketua PSSI macam Pak Erick Thohir. Dia punya perhitungan yang mantap dan tentu saja koneksinya yang cukup besar dengan orang-orang penting di kancah sepak bola dunia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.